Baik, kita mulai dengan suara qoror, suara rendah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sewaktu memulai dengan nada suara qoror, kita memulai dengan tekanan suara dada, maka leher supaya ditutup. Busungkan dadanya. Mohon maaf bagi qori yang senior, hal ini kami hanya memberikan untuk pemula agar mereka mengerti tata cara teknik bersuara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba busungkan dada, tutup lehernya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thayyib, bagus sekali. Nah, sekarang perhatikan nada sudah mulai naik, hanya merupakan perpindahan dinamika suara. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas panjang, tahan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat? Para qari'ah pemula, kalau tidak hafal dicatat. Setiap lagu pertama adalah lagu Bayyati Husaini. Kalau Bayyati Kurdi itu untuk tartil ya, untuk imam-imam sekarang ini dengan Bayyati Kurdi. Tapi ini Bayyati Husaini, datar ya. Alif lam mim. Coba kami terangkan. Alif lam mim merupakan huruf-huruf qat'i atau huruf qata'. Cara membaca di awal surat harus terpenggal-penggal. Seperti dalam surat Maryam. Kaf ha ya ain shad. Jadi huruf hijaiyah diucapkan sempurna. Ada yang 2 harokat, ada yang dibaca 6 harokat. Tul, itu yang dinamakan mad lazim harful mutsaqqal atau mad lazim harful musbah. Nah sekarang alif, kalau kita uraikan yaitu 4 huruf A, L, I, F. 4 berarti genap. Lam, L, A, M, ganjil. Nah, setiap huruf qat'i yang genap harus dibaca 2 harokat. Yang ganjil dibaca 6 harokat. Tetapi ghunna tetap 4 harokat. Makanya bacaan panjang itu dalam qiraah, dalam tilawah, maka kita kenal qasar, tawassut, tul 6. Nah sekarang perhatikan. Alif lam mim. Coba ambil nafas sama-sama. Alif lam mim. Nah, sempurna. Baik sekali. Nah, sekarang perhatikan, itu nada qoror. Sekarang nada qoror bentuk yang kedua harus dinamik, harus naik turun, jangan sama. Coba perhatikan. Zalikal kitabu la
Ambil nafas sama-sama. Zalikal kitabu la raiba fihi. Mungkin Anda di rumah bertanya, kenapa Ustadz kok berhenti di fi? Padahal roib juga ada wakafnya. Ingat di atas itu ada titik 3. Roib ada titik 3. Fi ada titik 3. Ini dinamakan wakaf mu'anaqah. Wakaf memilih. Di dalam Al-Quran yang lama, di samping kiri, itu selalu diberikan perintah dalam ilmu tajwid. Mu'anaqah indal mutaakhirin. Pilihlah titik 3 yang terakhir, yaitu roib. Maka para imam mutawatir akan membaca pada wakaf fi. Ya, itu penjelasan kami. Coba perhatikan sekali lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Coba ambil nafas sama-sama. Zalikal kitabu la raiba fihi. Nah sekarang nada suara qarar dalam bentuk yang ketiga, disempurnakan lagu itu dengan diturunkan nada suaranya. Hudal lil muttaqin. Coba ambil nafas. Hudal lil muttaqin. Ini yang dinamakan suara qarar. Nah sekarang nada itu pindah ke tangga yang kedua, suara sedang. Itu namanya suara nawa. Coba perhatikan, suara mulai meningkat secara berlahan-lahan tetapi dinamis dan harmonisasi. Ini yang harus kita jaga supaya tidak fals, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, coba suaranya agak dinaikkan. Alladzi, sama-sama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Masih dalam suara nawa. Coba perhatikan variasi dalam suara nawa. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba suaranya dinaikkan sama-sama. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah sekarang baru kita naikkan suara kita ke tangga ketiga yang dinamakan suara jawab. Tangga 1 qarar, tangga 2 nawa, tangga 3 jawab. Ini perlu diingat dan dicatat. Perhatikan nada suaranya secara dinamika dan harmonisasi kita jaga jangan sampai fals, yaitu overtone. Nah ini harus perhatikan.
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, coba sama-sama kita wakaf di situ karena kita memanfaatkan bagi para pemula yang nafasnya memang pendek. Kalau orang malam menyatakan nafas Senin Kemis, artinya nafas pendek. Nah, coba walladzina, suaranya mulai naik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Bagus sekali kalau sudah profesional, sudah mengenal tangga 1, 2, 3, bisa tangga 4, jawabul jawab. Sementara untuk pemula, Ustadz hanya membatasi nada sampai tangga 3 aja. Jawabul jawab nanti pada pelajaran qiraatil Quran atau tilawah pada surat-surat yang lainnya. Kalau sudah tangga 3 suara jawab, maka diperkenankan kita pindah ke lagu yang lainnya, yaitu lagu sobah maqam, artinya sobah pembuka. Perhatikan. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi suaranya itu irama sobah. Biasa para kafilah di padang pasir yang meniupkan bulu perindu. Lagu yang dibawakan dalam suruling itu kebanyakan para musafir yang sedang menuju ke suatu tempat yang jauh, maka lagu itu selalu diperdengarkan dengan bulu perindu itu, yaitu lagu sobah. Ya. Nah, silakan ambil nafas sama-sama. Bima, ambil nafas. Iya. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kemudian variasi bentuk yang kedua, setiap lagu harus minimal 2 lagu, yaitu sebagai jawab soba ma'al ajab. Jadi tidak boleh sama. Sini bima wabil a, itu tidak boleh. Harus ada dinamika dan mempunyai suatu harmonisasi yang indah dengan suara zu, perasaan. Nah, sekarang perhatikan. Wabil akhirati hum yuqinun. Coba suaranya dinaikkan. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, inilah lagu yang kedua. Tentu kita harus berusaha mengenal mana yang Bayyati Husaini dan mana yang irama sobah maqam dengan variasi sobah mal ajam. Adapun variasi di dalam sobah itu ada nakrish, ada pula sobah mal ajam, ma'an nakrish, dan lain sebagainya. Tapi sementara Ustadz hanya mengenalkan yang amat sederhana. Bagi pemula tentunya akan lebih mudah mengenalnya. Karena kami ingin mencari bibit-bibit qori, baik itu di kota Malang khususnya
maupun mereka di Indonesia dan di mana saja Anda berada. Insya Allah, orang yang belajar dengan melakukan Al-Quran berarti memperindah ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan perasaan, tadabbur, penghayatan, maka kita membacanya akan benar-benar merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita bisa mengenal lagu yang ketiga, yaitu irama Hijazi. Perhatikan di sini pada ayat kelima, di pertengahan ayat ada lam alif. Derajatnya adalah qobih, wakofnya mamnu, terlarang. Karena satu ayat itu merupakan satu kesatuan. Mereka itu yang senantiasa memperoleh rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makanya diberi lam alif, di situ gunanya agar tidak terputus. Tetapi karena pemula-pemula itu banyak yang nafasnya pendek, maka kita boleh berhenti di mir rabbihim, tapi ingat harus diulang. Ingat ya, harus diulang. Nah, sekarang saya contohkan. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Coba ambil nafas sama-sama. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, di sini kita tidak boleh membacanya wa ulaika humul muflihun. Jadi harus diulang. Dari mir rabbihim, dari Tuhan mereka, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, disinilah dinamakan ibtida. Mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Coba sama-sama. Mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini kesempurnaan dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 5 ini merupakan waqaf tam. Sudah sempurna menerangkan tentang orang yang bertakwa. Dan nantinya kita akan membaca ayat yang ke-6 menjelaskan ciri-ciri orang yang kafir. Oleh karena itu, kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Shadaqallahul azim. Sama-sama. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim.